perintah baru. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kami harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian jauh arah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kata firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita masih mengikuti anjuran pemerintah dan juga anjuran WHO yang mengatakan betapa pentingnya kita distancing sosial. Oleh karena itu kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan bukan berarti Tuhan tidak hadir di tempat di mana kita berada, karena Dia berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Nya, di situ Dia ada. Hari ini kita berkumpul mungkin lebih dari 2-3 orang. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Senodiki kami memberikan tema bagi kita, kasih yang tidak terselami. Kasih yang tidak terselami. Saudara-saudara, bagian yang kita baca secara langsung dipandu oleh saya sendiri tadi, yaitu terdiri dari 2 bagian kecil saja. Yang pertama di mana Tuhan memberitahukan bahwa harinya di mana Dia akan dipermuliakan akan segera terjadi, yaitu di mana Dia akan disalibkan, menanggung dosa manusia, akan segera terwujud bagi dirinya demi kasih-Nya bagi kita semua. Dan pada kesempatan yang sama Dia juga memberitahukan kepada para pendengarnya, yaitu para murid-murid pada waktu itu, bahwa ada perintah yang baru diberikan kepada mereka agar mereka saling mengasihi. Saudara-saudara, kita tidak boleh lupa tujuan Dia datang di tengah dunia ini, yaitu tujuan kasih, tujuan kepedulian, tujuan penyelamatan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan Dia berkata harinya sudah semakin mendekat, di mana Dia akan dipermuliakan. Dia dengan begitu sabar, dengan begitu tenang menyampaikan sesuatu yang akan menimpa Dia sebenarnya. Dia menyampaikan dengan begitu tenang bahwa Dia akan menderita. Dia menyampaikannya dengan begitu baik agar para murid-murid menyadari Dia akan berkorban bagi murid-murid itu. Hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama, Tuhan telah rela berkorban bagi kita. Dan Tuhan yang sama juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Artinya, perintah ini adalah perintah tentang kasih. Tentang kasih adalah sesuatu yang telah diberitakan berulang-ulang. Tetapi Dia mengatakan sesuatu yang baru. Mengapa baru? Karena di sini dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Bagi orang-orang yang di luar anak Tuhan, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Sulit mengharapkan agar mereka mengasihi kita juga. Tetapi bagian ini mengatakan bahwa sesama anak Tuhan, sesama orang percaya harus saling mengasihi. Bahkan dikatakan pada bagian ini, bukan hanya sekedar saling mengasihi sebagaimana biasanya, tetapi saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita? Dia yang telah rela berkorban, Dia yang telah rela mati bagi kita.
Demikian pun Tuhan meminta kita untuk kita saling mengasihi dengan cara yang sama, yaitu rela berkorban bagi yang lain. Bagaimana cara kita melakukannya saat ini, di mana kita semua dimintakan untuk menjaga jarak, untuk melakukan anjuran pemerintah social distancing. Ini berarti bahwa kita peduli kepada orang lain dengan cara menjaga agar orang lain tidak tertular melalui kita, agar kita juga tidak tertular dari orang lain, sehingga penularan itu terus menjadi mata rantai yang begitu panjang yang mengakibatkan banyak orang menjadi korban. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi malam saya membaca sebuah berita. Di sana dikatakan bahwa seorang pelayan Tuhan di Italia, seorang yang sudah mulai ujur, sudah mulai usia, yang sudah mulai terganggu pernapasannya, dan dia juga telah disebut sering sakit, dan dia mengetahui ada seorang anak muda yang lebih butuhkan alat pernapasan yang dia punya, yang gereja berikan kepadanya, tapi dia rela memberikan alat pernapasan itu kepada anak muda itu. Lalu dengan keadaan COVID-19 ini, sang pelayan Tuhan ini terkena pandemi COVID-19 ini, akhirnya dia pun meninggal dunia. Saudara-saudara, begitulah dia rela berkorban demi orang lain. Dia merasa orang lain lebih penting daripada dirinya. Dia bahkan rela memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita harus peduli kepada orang lain. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Sama bagaimana Dia rela berkorban bagi kita, kita pun harus rela berkorban bagi yang lain. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan sedang melihat kita hari ini. Tuhan sedang menguji kita hari ini. Tuhan sedang melihat apakah kita mau menunjukkan kasih yang sama kepada sesama kita hari ini. Apa yang kita harus perbuat? Mulailah dari rumah. Mulailah menjaga kita agar kita tidak menjadi penular pandemi itu bagi orang lain. Anjuran-anjuran yang telah diberikan itu adalah anjuran yang sangat baik untuk kita tidak pergi ke tempat-tempat keramaian, agar kita tidak tertular yang pada akhirnya juga menulari orang lain. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya hari ini terjadi di mana orang harus mengasingkan dirinya, tapi di Alkitab juga sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka melakukan Paskah, mereka diingatkan bahwa mereka harus mengorbankan korban domba, dan kemudian mereka harus ada di dalam rumah ketika malaikat maut datang untuk menghabisi orang-orang Mesir, anak-anak sulung Mesir pada waktu itu. Lalu kemudian mereka selamat. Saudara-saudara, orang Israel begitu taat, umat Tuhan taat pada waktu itu dan mereka selamat. Saudaraku, mari kita taat juga menjaga situasi ini dengan kita menjaga diri kita, keluarga kita. Jika engkau mengasihi keluargamu, jika engkau mengasihi anak-anak Tuhan yang lain, maka berdiam dirilah di rumah. Jagalah jarak dengan orang lain. Janganlah engkau tertular dan juga janganlah engkau menulari orang lain. Kiranya firman Tuhan yang begitu singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan yang maha baik, yang telah mengorbankan dirinya, mengasihi memberkati kita semua. Haleluya, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami sedih memang, kami harus terpisah satu dengan lain, tapi Engkau Allah kami menyertai, memberkati kami semua anak-anak-Mu. Lindungi jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati para pelayan Tuhan, berkati pemerintah, berkati para tim medis yang berjuang menaklukkan COVID-19 ini Bapa. Tolonglah bangsa kami,
Tolonglah kami semua di dalam negeri ini. Kami tidak mampu berbuat apa-apa lagi sekarang selain kami berseru kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik mendengar, memberkati kami semua. Melindungi semua anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, dimanapun kami semua berada. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.